Perkembangan bisnis memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Dunia bisnis yang mulai berevolusi turut mewarnai lika-liku bangsa Indonesia dalam proses kemajuannya di lingkup global. Perekonomian di Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu pasar berkembang sebagai negara berpenghasilan menengah. Yogyakarta adalah salah satu kota istimewa dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Selain sebagai kota pelajar, juga sebagai kota wisata dengan beragam pendatang baik lokal maupun mancanegara. Hal ini menjadikan Yogyakarta memiliki begitu banyak destinasi, budaya, kuliner, serta beragam hal yang dapat dieksplor dalam berbagai bidangnya. Salah satunya dalam bidang bisnis usaha yang menjadi salah satu poros untuk terus memajukan perekonomian kota istimewa ini. Desa Kasongan merupakan salah satu desa wisata yang didominasi oleh para pengrajin. Desa ini turut serta membantu perekonomian masyarakat setempat dan mengembangkan kebudayaan yang semakin tertinggal di kalangan milenial. Sebagian pengrajin di Desa Kasongan memberikan berbagai sentuhan seni dan komersial bagi desain kerajinan mereka. Tentunya, hasil kerajinan ini dapat mematok nilai jual yang tinggi. Hasil kerajinan yang diproduksi oleh Kasongan pada umumnya berupa kerajinan guci, vas, anyaman, serta perabotan rumah tangga seperti meja dan kursi. Desa Kasongan terus mengembangkan variasi produknya dengan mengikuti perkembangan zaman. Hasil kerajinan ini juga telah diekspor hingga ke mancanegara seperti Eropa dan Amerika. Perkenalkan, nama saya Adi, pemilik perusahaan gerabah di Kasongan. Ide itu kan di Kasongan kan hampir semua gitu. Jadi ambil peluang yang laku-laku terus ngembangin sendiri dari yang kayak pot-pot dikembangin jadi modelnya macam-macam variasi gitu. Kayak pot gini terus vas bunga naga, kurang lebih kayak gitu. Kalau di Indonesia hampir semua, terus keluar negeri itu Prancis sama Australia. Kalau dari proses masih tanah liat tuh 1-2 hari. Kalau sampai dibakar 1 mingguan jadi. Kalau proses itu kalau pas hujan pengeringannya lama banget. Pembuatan tetap cepat, tapi kan harus dikeringkan terus bisa dibakar. Kalau nggak ada panas tuh bisa lebih, harusnya seminggu udah jadi, bisa 2 minggu 3 minggu. Kalau barang yang terjual tuh masalah nggak pasti, kadang bisa 100, 200, kadang nggak nyampe. Kalau masaran tuh kemarin sementara lewat Facebook sama Instagram, langsung saya targetkan ke penjual genteng, saya tawar-tawarin mana yang nyantol gitu. Kita pasti ada model baru terus, jadi tiap penawaran pasti ada model baru. Nama saya Pak Wagimin dari Kasongan, profesi saya pengrajin gerabah. Pertama-tama bahan bakunya itu tanah liat, diambil dari gunungan, dicampur sama pasir lembut, istilahnya wedi kalau Kasongan, digiling, udah terus dibikin
Caranya ya kalau udah dijemur pelan-pelan, udah itu terus dibakar. Alatnya bikin sendiri dari cuma ringan-ringan itu dari bekas kaleng plastik itu buat gores-gores, sama spons buntal plastik pakai minyak ngalusin itu buat ngalusin, sama puteran alasnya itu bisa lelet istilahnya, narik terus nyambung gitu. Itu yang bisa, ini yang paling bawah ini kan terlalu mateng istilahnya, jadi agak gosong gitu. Sebenarnya malah kuat tapi nggak bagus gitu. Yang bagus ya yang merah. Ya kesulitannya ya itu musim hujan itu bisa, sama bahannya itu udah makin lama makin yang dekat sini udah habis itu istilahnya, udah ngambil dari jauh. Perkenalkan, nama saya Pak Purwanto. Di sini saya sebagai pelaksana juga, sebagai owner juga ya. Sebenarnya itu serabutan lah Mbak, gitu. Berarti kan nukang kalau ada, tapi sebenarnya kan ada temanku yang perjualan ada sendiri. Tapi kan aku di sini khusus untuk bagian produksi. Buka di sini aku mulai dari 2014. Kalau dulu itu bisnis ini belum kepikiran sih Mbak. Dulu kan dulu aku pernah sekolah di jurusan perkayuan juga, kayak pertukangan gitu. Tapi kan terus kerja di kayu, aku mendalami kayu, dan ternyata kan rezekiku ada yang temen ikut bantu jualin, jadi aku produksi sendiri. Kalau ini khususnya kebanyakan itu alat rumah tangga Mbak, seperti meja, kursi, interior sama dekorasi, kebanyakan itu. Kalau untuk saat ini, untuk alhamdulillah untuk ekspornya kita kebanyakan dari akar Mbak. Untuk meja kursi banyak dari akar-akar jati gitu, tapi ada yang lokal ya cuma almari meja biasa standar untuk lokal itu. Sebenarnya jenis kayu kita sesuai dengan pesanan. Ada yang minta kayu jati, ada yang minta kayu mahoni, mindi dan sebagainya, kita layani. Ya harganya beda-beda Mbak, tergantung kualitas. Kalau paling mahal ya jati Mbak. Jadi sebenarnya juga ada tingkatan dari grade A sampai grade C. Itu juga beda harga. Sebenarnya kalau hiasan di situ nggak ada model, cuma gambar dan kita ide sendiri, maksudnya kekreatifnya kita gitu untuk dekorasi. Tapi kalau untuk meja kursi kan udah ada ukuran standar, untuk kursi makan, kursi bar gitu udah ukuran sendiri, kita ngikutin yang udah berjalan, ikutan standar internasional aja gitu. Kalau untuk yang owner yang kan aku juga punya bayar tetap yang luar itu, 1 bulan itu ditarget paling enggak ya 1 kontainer Mbak. Tapi kalau yang lokal nggak bisa nyarget sih. Kalau yang lokal ya kadang 1 bulan bisa kirim almari 2, 3, ada yang 1, kita tergantung pesanan nih kalau lokal sih. Kalau di mebel sebenarnya ada naik turunnya sih Mbak. Tapi untuk yang kemarin baru naik ini karena kemungkinan karena ada krisis global itu, katanya itu juga dari teman-teman juga ngeluh kalau kerjaan baru turun, sepi gitu. Kalau alhamdulillah aku sekarang itu ya ada yang dari konsumen datang, dari teman-teman nawarin, suruh buatin, dan online juga sih Mbak sebenarnya. Order untuk luar biasanya itu aku sekali nampak PO minim 6 minggu Mbak, 1,5 bulan. Tapi untuk lokal kadang tergantung dia pesennya berapa pieces, maksudnya cuma almari dan kerjaan kita nggak terlalu buru-buru, biar 2 minggu, 1 minggu udah selesai gitu. Desa Kasongan merupakan kawasan yang dapat dijadikan kawasan wisata edukasi yang cocok didatangi oleh wisatawan. Mereka dapat langsung belajar bagaimana membuat kerajinan atau sekedar membawa pulang cenderamata. Kawasan seperti Desa Kasongan
memiliki nilai budaya dan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.